Ajaran hasanah dan ditutup dengan doa. Kepada Ustazah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakasirah wa minnanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-amdu zahirah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Bayangkari Cabang Kota Banjarmasin, Ibu kita Lina Sabana Atmojo. Yang terhormat Wakil Ketua Bayangkari Cabang Kota Banjarmasin, Ibu kita Pipi Arwin. Seluruh pengurus dan ketua ranting rahimakumullah yang sangat beruntung dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hampir tidak terasa sudah 1 minggu ya Bu berpuasa. Mudah-mudahan kuat Bu ya. Berikan kesehatan, kemudahan untuk melangsungkan ibadah sebulan penuh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, dengan beradanya kita sama-sama dipanjangkan umur, ketemu dengan bulan suci Ramadan ini adalah merupakan anugerah yang sangat agung luar biasa. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyatakan keutamaan Ramadan ini dalam berbagai hadis. Pada suatu hari di akhir bulan Sya'ban, Nabi kita naik ke atas mimbar. Lalu beliau berkhutbah, "Ayuhan nas," sabda Nabi, "wahai manusia, sebentar lagi akan tiba bulan kita, yaitu bulan suci Ramadan yang akan menaungi kita, bulan yang diliputi dengan berkah." Amin ya rabbal. Detik demi detik yang kita lewati dari hari pertama insya Allah sampai akhir adalah merupakan kesempatan emas yang tiada duanya. Dan di dalamnya sabda Nabi ada malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. 1 malam saja itu adanya di bulan suci Ramadan. Bila kita beramal di malam Lailatul Qadar itu sama dengan min alfi syahrin, beribadah selama 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Ini tidak akan didapat kecuali di bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan lain Nabi kita bersabda, "Marhaban bil mutahhir." Selamat datang wahai yang mensucikan. Marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. Selesai Nabi kita berkhutbah, "Apa yang engkau maksudkan selamat datang wahai yang mensucikan?" Sabda Nabi adalah bulan suci Ramadan. "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai kata umatku mengetahui keistimewaan, kemuliaan, keagungan bulan suci Ramadan, pasti Bu mereka menginginkan semua tahun jadi Ramadan. Andaikan mereka tahu. Ada apa sih di balik Ramadan ini? Yang pertama Nabi kita mengungkapkan, li'annal hasanah bihi mujtami'ah. Seluruh kebaikan itu dihimpun di bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan satu ibadah wajib. Nih kita nuntut ilmu ini wajib Bu ya, hukumnya fardhu ain. Untuk ilmu agama ini 1 kali kita hadir di Ramadan, subhanallah, pahalanya Bu sama dengan kita 70 kali hadir di bulan lain. Senang apa senang Bu? Iya senang banget. Padahal kita cuma 1 kali aja hadir, pahalanya sama dengan 70 kali hadir di majelis ilmu di bulan yang lain. 1 ibadah fardu Allah gandakan 70 kali lipat. Bayangkan Bu, kita sholat subuh cuma 2 rakaat saja, Allah ganjar pahalanya bagaikan sholat 70 kali subuh. Subhanallah, itu luar biasa pahalanya.
Satu ibadah sunnah, misalnya kita sholat tahajud atau sholat tarawih, 1 rakaat itu pahalanya sama dengan 1 rakaat yang fardu. Jadi kalau tarawihnya 2 rakaat sama dengan melakukan 2 rakaat yang fardu. Li'anna hasanah fihi mujtami'ah, seluruh kebaikan itu berhimpun di bulan Ramadan. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadana, siapa yang hadir bermajlis ilmu, nih pas benar pula. Terima kasih banyak Ibu Ketua. Kita beliau dengan partisipasi beliau kita hadir di Ramadan. Padahal jam 11 ini perutnya lapar ya, Bu. Ya sedang laparnya, tapi kita sempatkan hadir, Bu ya. Pahalanya man hadara majlisal ilmi fi Ramadana, siapa yang berhadir untuk melangsungkan majelis ilmu di bulan suci Ramadan, apalagi ini pengajian rutin, maka bikuli kadamin ibadah sana, kita melangkah dari rumah masing-masing ke masjid Ikhlasul Mukmin ya Bu ya. Ikhlasul Mukmin ini pahalanya 1 langkah kaki 1 tahun ibadah. Saya Bu nggak jalan kaki, tapi naik mobil. Berapa kali putaran roda mobil itu? Itu 1 putaran setahun ibadah, nggak bisa dihitung. Bikuli kadamin ibadah sana, 1 langkah kaki dari rumah ke masjid ini, Allah beri pahala 1 ibadah setahun penuh, non-stop siang dan malam. Siang berpuasa, malam tidak ada tidurnya, salat melulu. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, orang yang menyempatkan hadir ke majelis ilmu di bulan suci Ramadan akan bersama aku nanti, kata Nabi, di dalam surga, di bawah arsy. Amin ya rabbal. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dia akan bersama aku nanti di dalam surga di bawah arsy. Subhanallah, luar biasa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian Rasulullah juga menyatakan, barang siapa, nah ini ada hadisnya ulun bacakan. Wa yakunu ma'i tahtal arsy wa man dawama 'alal jamaah. Siapa yang rutin melakukan sholat berjamaah, terutama Isya ya Bu ya, sekalian tarawih. Wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadana, kita 1 rakaat aja berjamaah di bulan suci Ramadan, apalagi banyak rakaat tarawihnya. Allah beri Allah Ta'ala bi kulli rakaatin madinatan tamla'u min ni'amillahi Ta'ala. 1 rakaat berjamaah di bulan suci Ramadan, Allah akan berikan anugerah 1 kota. Kita ratunya Bu, nggak ada yang lain. Kita punya kekuasaan, kita punya wilayah nanti di dalam surga. 1 rakaat kita selalu berjamaah di bulan suci Ramadan, wa yakunu ma'id, yakni Allah Ta'ala bi kulli rakaatin madinatin tamla'u min ni'amillahi Ta'ala. 1 kota, 1 wilayah. Misalnya di surga itu, di dunia juga, ada Jakarta, ada Amerika, ada Inggris, ada Perancis. Untuk 1 rakaat kita dapat 1 wilayah Indonesia kita yang punya. Amin ya Rabbal. Tambah rakaat kedua, Madinah kita yang punya. Amin. Tambah lagi rakaat ketiga, Mekah kita yang punya. Kita ratunya Bu. Masya Allah. Senang apa senang Bu? Kita jadi orang paling kaya nanti di dalam surga, cuman dengan sholat berjamaah. Allah Ta'ala bi kulli rakaatin madinatan tamla'u min ni'amillahi Ta'ala. 1 negeri yang diliputi oleh dengan kenikmatan. Untuk 1 negeri yang kita punya, kita ratunya Bu. Andai kata orang di dunia yang hidup mulai awal zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat makan di istana kita tidak akan habis. Bayangkan kekayaan kita tuh untuk 1 negeri, Masya Allah. Jadi orang kaya semua nanti di dalam surga. Amin ya Rabbal. Kemudian wa man barra walidayhi fi Ramadana, siapa yang meningkatkan kebaktiannya kepada ibu bapaknya di bulan suci Ramadan. Kalau ayah bunda kita masih hidup, kita bisa kirim-kirim uang. Betul apa betul Bu?
kita bisa kirimi pakaian dan sebagainya. Kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, apa pahalanya? Nabi berikan jaminan, wa man barra walidayhi fi ramadana yanalu nazarallah birrahmah. Allah memandang kepada kita yang berbakti kepada ayah bunda kita di bulan Ramadan ini dengan pandangan kasih sayang. Amin. Orang apabila dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, orang itu tidak akan disiksa. Amin. Kebaktian kepada abah mama. Kemudian wa ana kafilun fil jannah, aku yang menjaminnya, kata Nabi. Oh, anak yang berbakti kepada ayah bundanya di bulan Ramadan, wa ana kafil, aku penjamin. Wa ana kafilun fil jannah, aku yang menjamin orang itu masuk surga. Amin ya rabbal. Nah, sekarang ayo kita lihat mana abah mama kita. Memang enak kalau dia masih hidup. Tapi kalau orang tua meninggal dunia bagaimana? Ya usahakanlah kita bersedekah. Apakah aku ajakah kita antar ke masjid, ke langgar yang dekat rumah kita, atau sekedar air putih, atau apa aja yang kita bisa berikan untuk pahalanya buat ayah bunda. Ada satu cerita di dalam kitab An-Nawadir, seorang soleh, lelaki yang soleh ini bermimpi tentang seorang anak muda. Jadi si laki-laki yang soleh ini selesai tahajud, dia bermimpi melihat orang-orang dalam kubur tuh pada keluar, lalu mereka membentuk lingkaran, duduk orang-orang dalam kubur tadi. Tiba-tiba datanglah beberapa malaikat mengantarkan talam-talam yang besar-besar ditutup dengan sutra yang bercahaya-cahaya. Orang-orang dalam kubur tadi masing-masing menerima hadiah di malam Jumat. Tapi ada satu anak muda, anak laki-laki yang menangis, dia dapat hadiah. Ini yang bermimpi ini orang wali Allah, namanya Soleh Al-Murri. Ini di Arab sana. Selesai itu orang-orang di kubur tadi menerima hadiah, pada masuk lagi ke kubur. Si laki-laki yang muda tadi masuk juga, tapi dia menangis, pakaiannya lusuh. Dia menangis, akan masuk, lalu dia ditegur oleh Soleh Al-Murri. Wahai anak muda, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau tidak dapat hadiah? Wahai pemimpin orang Islam, Soleh Al-Murri, ujar anak muda tadi, ketahuilah olehmu, orang-orang yang dalam kubur ini seminggu keluarganya bersedekah, mulai Sabtu sampai ke Jumat, dikumpulkan pahalanya oleh Allah dan diserahkan setiap malam Jumat. Adapun diriku ini, kata anak muda, aku ini meninggal dunia dalam keadaan belum sempat menikah. Aku meninggal dunia ketika aku bersama ibuku akan berangkat haji. Dahulu kan orang berangkat haji kada pakai pesawat, harus meniti negeri-negeri. Begitu aku sampai ke negeri Basrah ini, aku sakit dan aku meninggal dunia. Ibuku dia menikah lagi, tapi ibuku melupakan diriku seakan-akan dia tidak punya anak, sehingga tidak ada orang yang memberi aku pahala hadiah sedekah, pahala zikir Al-Quran, nggak ada yang bisa aku terima. Lihat Soleh Al-Murri, betapa buruknya pakaianku ini, dan aku sangat sedih, aku tidak mendapat hadiah apa-apa. Kalau engkau ingin membuktikan apa yang aku katakan ini, ibuku itu ada menyimpan warisan peninggalan almarhum ayahku berupa 1000 dinar, 1000 dirham. 1000 dirham itu buat 1000 keping perak. Tapi duit, kalau duit Arab dulu tuh buat dinar tuh emas, kalau dirham itu perak. Kata Soleh Al-Murri, kasihan engkau wahai anak muda. Mau nggak, kata Soleh Al-Murri, kamu kasih tahu di mana ibumu itu tinggal? Ya boleh, katanya, aku bikinkan peta. Nah, dibikinkan peta oleh anak tadi. Nah, di sini negeri Basrah ini ibuku menikah lagi, dia mengurus dunianya bersama suaminya, dia telah melupakan diriku. Baik, kata Soleh Al-Murri, aku datangi ibumu nanti. Selesai bangun pagi di hari Jumat, mandi dan berwudu, Soleh Al-Murri mendatangi si ibu laki-laki tadi, anak muda tadi. Assalamualaikum, kata Soleh Al-Murri. Waalaikumsalam.
Kata perempuan tadi melihati di lubang kunci. Kalau di Arab tuh gue kadang-kadang kayak kita di sini langsung buka lawang tuh kadang-kadang kunci, lubang kunci tuh di samping lubang kunci tuh ada lubang kecil kayaknya nah Bu. Jadi kalau ada tamu hendak datang tuh kita kadang langsung buka, dilihat dulu siapa itu orangnya. Nah itu kalau orang Arab tuh ada kekerannya Bu untuk melihat. Kalau gitu sih langsung buka, mereka enggak. Siapa kamu? Kata si perempuan. Aku Soleh Al-Murri. Apa kabarmu? Kata si perempuan tadi. Aku hanya ingin menanyakan kepadamu, wahai ibu, apakah engkau mempunyai anak laki-laki yang sudah meninggal dunia? Enggak, aku tidak punya anak. Nah Bu, kadang mengaku, aku nggak punya anak. Kan dia punya, baru nikah. Aku nggak punya anak. Kata Soleh Al-Murri, bukankah engkau dahulu akan berangkat haji? Sampai ke negeri Basrah ini engkau punya anak laki-laki yang muda belia, lalu dia sakit, lalu meninggal dunia. Benar katanya. Lalu dia menangis. Ada apa dengan buah hatiku, hai Soleh Al-Murri? Aku jar Soleh Al-Murri memimpikan anakmu dalam keadaan sedih, pakaiannya compang-camping, dia sangat sedih sekali. Tidak, katanya, ibuku melupakan diriku. Dia tidak memberikan sedekah buat aku pahalanya, dia tidak mengirimkan pahala bacaan Al-Quran buat aku. Dia telah melupakan diriku. Oleh karena itu aku miskin, gak ada yang ngasih sesuatu dengan diriku. Wahai ibu, kata si Soleh Al-Murri, ketahuilah anakmu dalam keadaan sedih. Katanya engkau ada menyimpan 1000 dirham warisan dari almarhum ayahnya di dalam penyimpanan uang. Benar kata si perempuan tadi. Wahai Soleh Al-Murri, kalau begitu keadaannya, aku serahkan 1000 keping uang dirham ini, sedekahkan sesuka hatimu kepada orang-orang yang tidak berpunya. Ringkas kata diterima, lalu sedekahkan buat orang wali. Gue kalau bermimpi 1/36 dari bagian kenabian. Kalau mimpi kita jangan coba-coba dipercaya. Kalau orang wali-wali, orang soleh itu bersih hatinya. Nah itu dalam hadis Nabi, kalau orang-orang wali Allah bermimpi itu kebanyakannya benar, 1/36 daripada bagian kenabian. Soleh Al-Murri di Jumat berikutnya kembali melihat orang-orang keluar dari kuburnya. Keluarlah si anak muda dengan pakaian yang gemerlapan. Anak muda tadi. Dan senang anak muda tadi menerima hadiah. Wahai Soleh Al-Murri, kata anak muda, aku ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Engkau telah menolong penderitaanku dan sekarang aku berbahagia. Sedekah ibuku dari peninggalan almarhum ayahku 1000 keping dirham itu sudah diterima oleh Allah, telah sampai kepadaku. Alhamdulillah. Ini secuplikan cerita bahwa pahala amal kita hidup ini buat keluarga. Sekalipun ayah bunda kita meninggal dunia, misalnya ibu pas ke pasar ada kelebihan uang, bisa beli 1 kilo gula, nah diserahkan ke Masjid Langgar, orang bisa bikin teh ya kan Bu. Pahalanya untuk almarhum abah, mama, mertua, keluarga. Nah itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Wa man barra walidayhi fi ramadhana, siapa yang berbakti kepada ayah bundanya di bulan suci Ramadan, yanalu nazarallah birrahmah, Allah memandang anak itu dengan pandangan kasih sayang. Amin. Wa ana kafilun fil jannah, aku yang menjamin orang itu, kata Nabi, masuk surga. Amin ya Rabbal. Dan kita bisa nih meningkatkan kebaktian kita kepada ayah bunda kita, mungkin jauh di mata, mungkin di Sumatera atau di Jawa atau di mana aja. Coba teleponi mereka, kasih sesuatu hadiah-hadiah untuk membuktikan bahwa kita ini anak yang solehah. Amin ya Rabbal. Kita akan menikmati pahala itu Bu. Kemudian kebaikan apa lagi di Ramadan? Wa ma min imra'atin, perempuan istri yang mana saja, wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawziha, mendapat keridhaan suaminya di bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan abahnya ridho sama kita, bola suami-suami kita nih ridho sama kita di bulan Ramadan. Illa wala sawabu Maryam wa Asiyah,
Istri yang diridhai oleh suaminya di bulan suci Ramadan dapat pahala sebanyak ibadah Maryam. Tahu ibu Maryam? Maryam itu bundanya Nabi Isa. Beribadah mulai lahir sampai beliau wafat dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Senang apa senang kok? Nah, cari aja redha suami. Illa wala sawaba Maryam wa Asiyah, dapat pahala Maryam dan pahala Siti Asiyah bintu Muzahim. Siapa Asiyah, Bu? Mantan istrinya Fir'aun. Fir'aun itu dilaknat oleh Allah karena mengaku jadi Tuhan. Ketika istrinya Fir'aun mengambil Nabi Musa yang dilarutkan di atas sungai Nil, dibesarkan, dan dia hanya beriman kepada kerasulan Nabi Musa. Fir'aun mengetahuinya, langsung Asiyah itu, Bu, dipakunya tangannya, kakinya ke bumi, kemudian dibunuhnya oleh Fir'aun. Nauzubillahi. Sebelum roh meninggalkan jasadnya, ya Allah, kata Asiyah, aku minta hadiah darimu, istana, berupa istana di dalam surga. Allah pun mengabulkannya. Dapat pahala kita, Bu, yang berbakti kepada suami. Hanya suami ridho aja satu, sudah dapat pahala Maryam dan pahala Asiyah. Enak aja, Bu. Habis sholat subuh kita ambil tangannya, wahai suamiku, aku minta ridho zahir batin, aku banyak salah. Bisa nggak, Bu, kayak gitu? Nah, subhanallah, insyaallah bisa. Aku minta ridho. Pasti dia pun bilang, ya boleh ya, Bu, ya. Nah, dicium, Bu, ini keningnya di sini, nah, dicium. Sunnah mencium kening suami sini. Nah, pipinya apa, Bu? Ya terserah aja juga. Minta ridhonya, pahalanya, subhanallah. Dan Nabi kita bersabda pula, wa man qada hajata akhil muslim fi ramadhana qadallahu ta'ala lahu alfahajatin yaumal qiyamah. Siapa yang mengabulkan satu hajat saja, orang beriman, orang Islam, dikabulkan hajatnya. Kita memberi sesuatu pemberian, qadallahu ta'ala alfahajatin yaumal qiyamah, Allah kabulkan 1000 hajat permintaan kita di hari kiamat. Jadi kalau boleh diumpamakan, Bu, Ramadan ini seperti petani yang lagi panen, menanam 11 bulan penuh, pas Ramadan panen. Subhanallah. Jadi marilah kita sempatkan, kita jadikan ajang beramal, ditingkatkan di bulan Ramadan dari berbagai sisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Musa, ujar Allah, wahai Nabi Musa, aku beri keistimewaan 2 hal kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Umat Nabi Muhammad, mereka akan aku beri 2 keistimewaan. Aku beri 2 cahaya. Dengan 2 cahaya itu mereka selamat daripada 2 kegelapan. Apakah yang engkau maksud 2 cahaya, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa? Ujar Allah, cahaya bulan Ramadan. Mereka berpuasa di bulan Ramadan. Mereka membaca Al-Quran. Senang membaca Al-Quran. Senang apa senang, Bu? Mereka akan terhindar daripada kegelapan kubur. Kita gelap, kubur kita terang. Dan kegelapan hari kiamat. Subhanallah. Ibu-ibu, apa sih arti puasa? Puasa Ramadan. Ini apa arti puasa? Menahan diri dari sesuatu yang membukakan mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, sesuai yang diaturkan oleh syariat agama Islam. Rukun puasa itu cuma 2, Bu. 2 ini nggak boleh, mesti wajib hukumnya. Dan puasa ini dinyatakan oleh Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian, hukumnya fardu ain, laki perempuan, tua muda, kecuali anak yang belum balik, diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana umat-umat sebelum kamu. Tujuan akhirnya puasa
agar menjadi orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sekarang kita berbicara apa sih rukun puasa? Pertama, niat. Iringi ulun bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Misalnya kada hafal, bu, boleh kada hafal, ndak apa-apa, ndak apa, yang penting niatnya. Aku niat puasa Ramadan besok hari fardhu lillahi ta'ala. Kata Imam Syafi'i tiap malam bu berniat. Nggak salah kalau kita selesai berbuka langsung aja aku niat puasa besok hari di bulan suci Ramadan, wajib atau fardu karena Allah. Tapi kata Imam Malik, ada Imam Malik yang membolehkan kita berniat puasa sebulanan. Jangan-jangan kita nanti di salah satu malamnya karena sibuk lupa berniat, jadi puasa kita nggak sah. Jadi mulai malam ini boleh berniat. Nanti malam begitu habis maghrib, ya Allah aku niat puasa sebulan penuh dari yang tersisa ini. Aku mengikut pendapat Imam Malik fardhu lillahi ta'ala. Tapi tetap kita ikuti juga pendapatnya Imam Syafi'i, tiap malam berniat, ya Allah aku niat puasa besok hari fardhu karena Allah ta'ala. Sebulan paling pendek sudah, ya Allah aku berniat besok hari puasa Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Itu niat tiap malam kata Imam Syafi'i. Yang kedua, menahan diri dari sesuatu yang membukakan. Mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Apa sih yang membatalkan puasa? Nah, ini yang membukakan. Di antaranya makan minum dengan sengaja. Tapi kalau lupa hadiah. Kalau lupa hadiah. Kemarin ulun bulan baru datang umrah nih. Hari Jumat kemarin. Malam Sabtu, Minggu, Senin. Baru 3 hari ibu datangnya. Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari ini. Jadi masih ini serak-serak. Mohon maaf bu ya. Jadi pas itu ulun puasa. Hari Jumat itu puasa di jalan. Begitu naik pesawat Garuda. Kami naik pesawat Garuda. Anak ulun nih kasih permen. Dia nggak puasa. Pas kasih permen, ulun makan aja permen tadi. Nyaman. Sekalinya ingat aku puasa. Ulun keluarkan itu hadiah, nggak batal karena bukan sengaja. Nah, jadi kalau makan minum misalnya ibu makan sepiring baru ingat keterlaluan sepiring. Tapi jangan diterusin, tambah lagi 1 sendok nggak boleh. Pas ingat langsung udah berhenti. Nah, kalau bulan awal Ramadan sibuk tadi. Di perjalanan ulun lupa permen karet, permen karet biar kada bau muntong aja ulun mau makan. Bujur aja makan aja. Sudah habis makan hanya ingat ulun ada lagi. Nah, itu hadiah. Jangan diteruskan. Enak nih permennya terus ya, batal. Nah, itu hadiah. Makan minum, siapa tahu minumnya 1 ceret baru sadar. Hadiah dari Allah, tapi jangan berdoa supaya lupa. Nah, itu hadiah. Makan minum, nah itu membatalkan puasa. Tapi kalau lupa tidak batal. Kemudian memasukkan sesuatu di telinga atau di hidung atau di mata hingga terasa sampai ke kerongkongan. Nah, itu pula. Tapi misalnya punya mata kita bengkak, kan biasanya obat mata tuh bilang kekerasaan pahitnya. Nah itu ada mengatakan ulama nggak batal karena kita berobat. Nah dia mengatakan nggak batal. Tapi misalnya matanya kada sakit, menetesi mata, kerasaan tuh batal karena bukan uzur namanya. Kemudian apa lagi yang membatalkan puasa? Muntah dengan sengaja. Dimuntah-muntahkan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, biar banyak muntahnya. Kemudian ada sisa makanan di gigi, makan daging malam tadi. Ada sisa makanan ganal sisanya nih besar, begitu pagi ditelan, batal lah itu. Sayang gue aja karena ditelan. Tapi kadang dari sini pula ada kena kayak itu angkat tangan gara-gara. Alhamdulillah. Boleh jadi pula karena kada belajar. Apa juga aja sisa makanan ditelan ya batal lah. Nah kemudian apa lagi?
Jima, nah berhubungan suami istri di siang Ramadan. Imsak tet, jasa bila do bubunya sing nyaringan paratan asikannya. Sampai adzan subuh hanyar ampi. Tapi begitu imsak ampihan karena apa gue? Ini diterusakan aja alang-alangnya. Pas orang adzan batal lagi. Jadi yang dilarang hubungan suami istri, hubungan intim tuh mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Makanya kalau siang jangan dekat-dekat bapaknya, tidur jauh-jauh aja. Kalau siang melakukan hubungan suami istri, pertama batal. Yang kedua ada sanksinya. Sanksi yang pertama memerdekakan hamba sahaya. Ada lagi pula, ini hamba sahaya itu tidak ada. Tidak mungkin kita ada di sini. Memerdekakan sahaya nggak ada. Kalau nggak ada, mesti dikodok 2 bulan berturut-turut. Siapa sanggup, Bu? Siapa sanggup 2 bulan berturut-turut? Kalau misalnya hari ini puasa, ternyata besok kesibukan nggak puasa, diulang lagi puasanya. Sampai 2 bulan berturut-turut nggak sanggup. Nah, kalau nggak sanggup 2 bulan berturut-turut, boleh memberi makan 60 orang fakir miskin, masing-masing 1 liter. Ayo, kalau 1 belik berapa liter, Bu? 20, 3 belek. Nah, 3 belek. Sesekali hubungan suami istri di siang Ramadan 3 belek. Nah, sehari puasanya dikodok yang tadi. Hubungan suami istri dibayari di kesempatan di bulan lain daripada Ramadan. Membayar itu kafarat namanya tebusan berapa 3 belik berasnya. Banyaknya ulah. Ada boy ibu-ibu tuh lucu jauh loh ceramah. Ulun pernah puasa. Bayarin jalan. Ulun pernah jasidin. Nah, misalnya kan kalau langsung 3 balik biar sehari selitar ya Allah, sisa pula yang ada 2 hari selitar, hitung catat. Pas 30 liter 60 liter 1 mut itu buat 1 liter kurang, baik kita ratakannya 1 liter 60 liter banyak pula. Tapi pulang berniat, ya Allah aku niat membayar kafarah atas pelanggaranku ibadah Ramadan, melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Fardholillahi ta'ala. Kemana Bu menjulung? Ke orang kada beradalah, katakanlah orang-orang yang istilahnya penghasilannya sebulan habis dimakan sebulan. Itu termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau semua pada memberi supan yang membayar kepada lo nih, kami jangan sudah usah disampaikan lagi, yang penting kita sudah berniat. Nah misalnya nih bola, nih ada nih saudara ibu misalnya berdua, orangnya pas-pasan juga penghasilannya, saudara ayah 1, kita bagi-bagi aja nih, pian sebelek baikan ikam aja, padahal bayar kafarat. Kalau usah dipadahkan, memang kewajiban kita sebelek daripada bari orang lain kan. Nah bari orang-orang terdekat kita atau saudara kita, kakak atau adik kita, antar sebelek. Nah atau setengah balik boleh dikredit. Tahu pula dia kena boleh kena tahu. Sahabat Nabi pernah di awal Islam dia melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Lalu dia datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku celaka hari ini. Ada apa? Kata Nabi. Aku telah terlanggar, aku melakukan hubungan suami istri. Kalau begitu kata Nabi, kamu dapat sanksi, mesti memerdekakan seorang budak. Gak mungkin Rasulullah, aku orang miskin. Kalau begitu kata Nabi, kamu puasa 2 bulan berturut-turut juga gak sanggup. Aku cari nafkah Rasulullah 2 bulan gak sanggup. Kalau begitu kata Nabi, kamu harus kasih makan orang miskin 60 orang. 60 liter kurmanya katanya. Nggak ada orang yang paling miskin di kampung kecuali aku. Lalu Nabi kita memberikan kepadanya kurma untuk mengenyangkan 60 orang. Bagian Nabi yang ngasih, dikasih sama dia. Nah sana berikan ke orang miskin di dekat rumah kamu. Untuk kami ya Rasulullah sekeluarga, itu bukan untuk orang lain katanya. Kami yang paling miskin sekeluarga di kampung itu. Nabi tersenyum. Si laki-laki tadi banyak anaknya, keluarganya. Kamilah katanya keluarga termiskin di kampung. Jadi kurma ini buat kami aja. Nabi tersenyum. Nah ini luar biasa. Jadi dia yang makan tapi wajib diqada siang sehari tadi di kesempatan lain.
Nah itu harus tahu pula. Karena belangganan tiap hari pagi Ramadan kemana-mana aja banyak. Song-song kulit kantor. Nah jangan nih siang Ramadan batal. Kemudian mengeluarkan mani atau air sperma dengan sengaja. Ya air mani pula kayak apa mau mengeluarkan dengan sengaja kada boleh bukan sumis kalau dikeluarkan. Nah itu dengan sengaja juga batal. Tapi kalau bermimpi bang bukan batal. Ya mimpi bang. Kalau unsur kesengajaan nah itu batal. Kemudian meniatkan berbuka puasa. Aduh capek banget hari ini banyak kegiatan. Aku mau makan aja dah ke rumah nih. Pas sampai aku nggak jadi sudah batal. Karena diniatkan berbuka, jadi kita kan bisa main-main dengan puasa nih. Manalah aku masak nasi dulu nih, pas masuk, sayang aku nggak jadi, udah batal. Nah, jadi tidak boleh kita berniat membatal. Aku nih wajar mah aja sih. Jadi aku nih esok bila aku datang, aku berniat berbuka, jangan itu. Jalani aja dulu esok, tapi jangan berniat berbuka. Kalau memang mah kita kronis, kita langsung aja buka. Terusakan aja bu aja siup berdosa kita. Jadi menjaga kesehatan itu wajib hukumnya. Kalau mah kita datang kada mungkin kada makan obat, mesti kita berbuka. Karena di bulan lain kita akan mengqadanya. Akur bo, jangan diariti sampai siup ini berdosa. Nah itu keselamatan diri kita. Kemudian yang berikutnya lagi orang yang gila, nah hilang ingatan atau kena penyakit ayan bola. Sekarang penyakit ayan tuh begitu sadar sudah batal puasanya. Kemudian orang yang hilang ingatan seperti mabuk tuh batal puasanya. Kemudian orang yang murtad, apa arti murtad bu? Keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian meniatkan berbuka puasa dan berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur sehingga terhiruplah air ke dalam hidung sehingga masuk ke dalam perut sengaja. Dia masukkan banyak. Atas termasuk. Nah, karena sengaja. Yang berikutnya yang ke-11 kedatangan menstruasi. Nah, aku juga sedikit lagi 5 menit lagi buka aku terus akannya ada boleh. Tetap batal. Andai kata kada makan tetap juga batal. Nah, kemudian nipas karena melahirkan anak. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan besarlah manfaatnya buat kita semua. Ini tentang aturan berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan salat tarawih, salat tahajud, salat duha mudah-mudahan bisa kita langsungkan sebaik-baiknya dan bahkan tadarus Al-Qur'an karena malaikat Jibril tiap malam Ramadan dibuat datang kepada Rasulullah mengajak Rasulullah tadarus Al-Qur'an dari juz pertama sampai juz terakhir. Karena kalau 1 kali saja kita khatam Al-Quran sampai dengan 70 kali khatam Al-Quran di bulan lain. 1 huruf yang kita baca Allah mengampuni 10 dosa. Allah memberi 10 rahmat dan Allah menaikkan pangkat kita 10 derajat. Cuma alif, apalagi tambah lam, tambah mim, alif, lam, mim, 30 rahmat Allah. Kalau Ramadan dikali 70 kali lipat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan ini dengan meningkatkan segala amal ibadah kita. Mohon maaf Bu ya, cukup Bu ya sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya daripada pengajian rutin kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima pula puasa ibadah dan amal ibadah dan puasa kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Alatil kaniyat bisri nabi wali nabi bisri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا وبناتنا وذرياتنا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.